granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami, anggota kelompok 6 yang terdiri dari 6 orang anggota, akan mempresentasikan hasil belajar kami yang berjudul Pedagogi Kritis KHD. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya El Agung Kiranade dengan NIM A40122202. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Ramadhani dengan NIM A40122184. Perkenalkan, nama saya Ira dengan NIM A40122190. Perkenalkan, nama saya Fitra Yusadimo dengan NIM A40122194. Saya Syamharira dengan NIM A40122173. Perkenalkan, nama saya Rika Arfiani dengan NIM A40122162. Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Terlahir di kalangan bangsawan, Suwardi kecil sempat bersekolah di Stovia atau sekolah dokter di Batavia. Namun karena kondisinya yang sakit-sakitan, ia tidak menamatkan pendidikannya. Suwardi muda kemudian bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Selain menulis, ia juga aktif berorganisasi. Pada tahun 1912, Suwardi bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuat Suwardi diasingkan ke Belanda pada 1913 bersama Cipto Mangunkusumo dan juga Douwes Dekker yang saat itu membela keduanya. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu pula, jiwa patriotisme dan cita-citanya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan mulai terasah dan berkembang. Ia kembali ke tanah air pada 1919. 3 tahun berselang, tepatnya pada 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para rakyat Indonesia seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawanannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Pada tanggal 16 Desember 1959, hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 buah semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan. Ketiga semboyan itu adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan.
Ketiga semboyan peninggalan Ki Hajar Dewantara itu kemudian menjadi semboyan dalam pendidikan di Indonesia. Bahkan bagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tupuri Handayani, menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pedagogik kritis. Pedagogik memiliki definisi mendidik siswa dalam tahap perkembangannya agar siswa siap menghadapi hidup di masa depan dari segi kedewasaan, kemandirian, atau pengetahuannya. Pedagogik adalah keterampilan khusus tentang konsep dan ilmu pengetahuan yang dibentuk melalui berjalannya waktu agar bisa meningkatkan pengalaman belajar. Dan pedagogi itu menerapkan bahwa ngajar tidak cuma berbagi ilmu saja, tapi meliputi kegiatan yang lebih luas lagi. Pengembangan pedagogik bisa dilakukan dengan cara mengencangkan pengetahuan pedagogiknya, kemampuan reflektif, dan pola komunikasi yang instruksional. Dapat dipahami bahwa pedagogik merupakan ilmu yang memiliki peran fundamental dalam membentuk manusia paripurna dengan segala atribut potensial yang menyertainya. Pedagogik adalah ilmu tentang bagaimana mendidik dan memanusiakan manusia berlandaskan ilmu, filsafat, agama, psikologi, sosiologi, antropologi, dan prinsip ilmu humaniora lainnya. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan diadakan dengan tujuan untuk menolong pelajar menjadi manusia yang merdeka dan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat menjadi manusia merdeka yang artinya tidak luduk dalam keadaan teratur, berdiri tegak dengan kekuatan sendiri dan cakap mengatur hidupnya dengan tertib, sehingga pendidikan menjadikan orang mudah tetapi tidak terkawal pandangan konstruktivis terhadap pendidikan sejajar dengan pandangan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya pelajar mengetahui sebab dan tujuan mereka belajar. Pedagogi kritis menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara hidup pada fase awal tahun 1900-an. Kemudian mendirikan perguruan nasional Taman Siswa pada tahun 1922. Sementara Paulo Freire lahir pada tahun 1921. Kemudian Freire mendapatkan gelar doktor pada tahun 1959. Artinya, di sini adalah bahwa Ki Hajar Dewantara tidak bersinggungan langsung dengan konsepsi pedagogi kritis yang dinarasikan oleh Freire, karena mereka hidup pada fase yang berbeda. Namun menurut Hartir, Ki Hajar Dewantara telah mengenal pemikiran mendirikan Barat dari John Dewey, Maira Montessori, Gerd Steiner, dan Jean Lingard yang mengadopsi pendidikan secara teoritas dan praksis. Kemudian, Ki Hajar Dewantara dihadapkan pada realitas sosial di Indonesia yang kental dengan kolonialisme dari Belanda. Kedua hal ini mereduksi Ki Hajar untuk menarasikan pendidikan dengan asumsi dasar kemerdekaan siswa. Menurut Kiai Sri Edi Suwarsono, Ketua Umum Majelis Luhur Taman Siswa, pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara bukan hanya mencerdaskan otak, tetapi juga harus membuat orang mempunyai keinginan untuk bermartabat, berbuat lebih baik masyarakat, bangsa, dan dunia. Artinya adalah proses pendidikan berusaha untuk penyadaran terhadap realitas dan fenomena sosial supaya siswa dapat ikut berkontribusi dalam perubahan di masyarakat. Jika dilihat dari penerapan proses pembelajaran yang diterapkan oleh Kiai Hajar Dewantara menggunakan pendekatan among dengan 3 semboyannya, yaitu antara lain Ingarso Sung Tulodo, di depan selalu menjadi teladan. Ing Madio Mangun Karso, di tengah anak didik membangun semangat. Tut Wuri Handayani, di belakang mendorong anak didik agar kreatif sambil mengarahkannya. Artinya adalah siswa dijadikan sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dengan tujuan memerdekakan siswa dari realitas dan fenomena sosial.
untuk mendapatkan sistem pengajaran yang akan berfaedah bagi berkehidupan bersama, haruslah kita sesuaikan dengan hidup dan penghidupan. Oleh karena itu, kita wajiblah menyelidiki segala kekurangan dan kekecewaan dalam hidup kita berhubungan dengan sifatnya masyarakat seperti yang dikehendak. Jika kita komparasikan secara penerapan proses pembelajaran dengan konsepsi Paulo Freire sangat menekankan pada proses dialog. Siswa dijadikan sebagai subjek aktif dalam belajar. Guru dan siswa dijadikan subjek belajar dengan objek adalah realitas sosial. Kiai Hajar Dewantara juga memposisikan siswa dan guru sebagai subjek dalam belajar dengan proses pembelajaran sesuai dengan realitas sosial dengan tujuan mendekatkan siswa. Tujuan pragmatis di Kiai Hajar Dewantara adalah memerdekakan siswa, membangun kesadaran kritis untuk menuju Indonesia yang merdeka secara keseluruhan. Perbandingan konsepsi pendidikan antara Kiai Hajar Dewantara dengan Paulo Freire dapat dilihat pada skema di bawah ini, yaitu 1. Setting sosial kehidupan. 2. Kritik terhadap model pendidikan. 3. Tujuan pendidikan. 4. Posisi siswa dan guru. Dan 5. Penerapan pengajaran dan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menyambung materi yang dibawakan oleh teman saya. Hajar Dewantara merupakan pioner pedagogi kritis di Indonesia dan di dunia. Sebelum Paulo Freire mengkonsepsikan pendidikan sebagai alat pembebasan, Ki Hajar Dewantara lebih dahulu mengkonsepsikan pendidikan sebagai alat kemerdekaan, asumsi, penulisan senada dengan H.A.R. Tiller yang menulis buku yang berjudul Plowing the Seed of Freedom. Ki Hajar Dewantara sebagai pioner dari aliran pendidikan pedagogi kritis dengan menanamkan nilai-nilai kemerdekaan dalam diri siswa sebagai subjek dari proses pembelajaran. Melalui pendekatan Among dengan 3 filsafah ing Ngarso Sang Tulodo ing Madyo Mangun Karso dan Tuturi Handayani yang menjadi dasar pedagogi kemerdekaan Indonesia. Hajar Dewantara, guru menjadi pamong dalam proses pembelajaran ketika di depan selalu menjadi teladan, di tengah siswa membangun semangat dan di belakang mendorong anak didik guru kreatif sambil mengarahkannya, mendorong guru dan siswa menjadi subjek belajar dengan memposisikan siswa sebagai manusia yang merdeka. 2.3 Pedagogi kritis pada guru sekolah dasar. Guru harus memiliki kemampuan pedagogik, yaitu mengenal dengan baik diri siswa dan mampu merencanakan pembelajaran dengan manajemen kelas yang baik, dengan memilih metode pembelajaran, metode belajar atau media belajar yang membuat siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran, seperti pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang kompetensi guru, dan menyadari bahwa siswa patut diperdulikan, disayangi, dan diberikan motivasi agar perkembangan siswa dalam kegiatan belajar mengajar menjadi optimal. Pemikir pendidikan mengkritisi guru yang dirasa masih kurang ada interaksi dengan siswa, dalam arti yang membuat siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri dengan menghubungkan pengalaman pribadi siswa atau hubungan siswa dengan lingkungan sekitar. Selama ini, siswa dianggap sebagai orang polos yang tidak tahu apa-apa dan dipaksa guru untuk mengikuti apa yang guru inginkan, dengan nilai sebagai hasil belajar anak, menjadikan guru mengotakkan siswa berdasarkan kategori pintar dan tidak pintar, sehingga menyebabkan siswa mengikuti sistem pembelajaran yang hanya untuk menghafal, kemudian menulis jawaban benar dalam ujian tanpa memahami makna kegiatan atau konsep materi pembelajaran secara utuh. Guru tanpa sadar membentuk siswa yang seragam dan siswa yang hanya tahu berkompetisi secara kognitif.
kedua yaitu aspek kecerdasan dan bahasa yang melingkupi kognitif siswa dalam memahami bahasa, logika dan keterampilan mengelola pemikiran dari sosialnya berupa memberikan respon atas perilaku orang lain dalam memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, aspek emosi, sosial, dan bakat. Siswa memulai kehidupan sosial dengan lingkungan sekolah. Sikap siswa yang egoisentris menjadi memahami perasaan orang lain perlahan berubah dan menjaga emosinya. Siswa yang menyadari perbedaan kemampuan alami atau bakat yang ia miliki dengan teman-temannya. Nah, ketika beberapa aspek tersebut tidak diperhatikan guru, maka siswa tidak akan berkembang secara maksimal, dan tujuan pembelajaran yang menginginkan kebebasan siswa untuk mengeksplorasi pengetahuannya akan terlambat. Siswa akan merasa terbelenggu dengan kesalahan guru yang kurang memperhatikan perkembangan siswa dan memandang semua siswa memiliki kemampuan yang sama. Demokrasi yang kita adakan, misalnya kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng. Ia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Menurut H.A.R. Tiller, pedagogik yang berkembang pada masa penjajahan adalah pedagogik penindasan yang bertujuan untuk memproduksi pekerja murah untuk dieksploitasi dengan menghilangkan identitas kebangsaannya. Pendidikan di taman siswa berusaha menanamkan identitas nasional dengan berdasarkan pada budaya leluhur di Indonesia. Artinya di sini adalah pendidikan yang dikonsepsikan oleh Ki Hajar Dewantara berusaha menanamkan identitas nasional dengan tujuan pendidikan berdasarkan realitas sosial. Beberapa pandangan pedagogi kritis yang dituangkan berdasarkan pemikiran kritis dan praksis pendidikan menurut para ahli. Rahmat Hidayat 2011 8-11 yaitu Irmayanti Meliono menekankan pentingnya etika pendidikan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan Indonesia. Yang kedua, Profesor Suedirjarto menekankan kepada jiwa Undang-Undang Dasar 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang paling strategis untuk membudayakan nilai, kemampuan, dan sikap. Pedagogik yang sesuai dengan jiwa UUD 1945 adalah pedagogi kritis yang transformatifan, progresif. Yang ketiga, I.B. Karyanto. Sekolah otonom sebagai sanggar anak-anak merupakan suatu bentuk pendidikan alternatif yang bersifat humanistik. Yang keempat, Edi Subhan. Teknologi pendidikan mengandung pertimbangan-pertimbangan etis. Teknologi pendidikan tidak berhenti pada teknologi sebagai media pembelajaran semata, tetapi dilanjutkan dengan pernyataan apa pendidikan yang memanfaatkan teknologi itu. Ini aspek etika dalam pengembangan teknologi pendidikan. Yang kelima, Slamet Asyakur. Pendidikan yang hanya menghasilkan generasi hafalan dan ahli manipulasi, bukan hanya manusia kreatif yang punya budi pekerti. Yang keenam, Bambang Wisudo. Perlunya pengajaran literasi kritis sebagai alternatif melawan pendangkalan pembelajaran di sekolah dewasa ini. Esensi pembelajaran bukanlah memberikan sebanyak-banyaknya informasi, tetapi bagaimana memberikan keterampilan kepada peserta didik agar dapat mencari dan mengolah informasi atau pengetahuan sendiri. Yang ketujuh, Jimmy Pat. Pedagogi kritis adalah salah satu
politik. Yang kedelapan, Ade Irawan, melawan korupsi di pendidikan atau di sekolah. Pendidikan anti korupsi di sekolah bukan dengan membuat warung kejujuran, kantin kejujuran, atau bubur kejujuran, tetapi dengan menumbuhkan demokrasi di sekolah. Baik, kesimpulan dari materi kami adalah pedagogi kritis merupakan suatu analisis kritis yang dibangun atas dasar adanya berbagai kondisi sosial yang terjadi dalam pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa konsepsi pedagogi teoritis Ki Hajar Dewantara sangat dipengaruhi oleh setting sosial ketika hidup. Pengaruh-pengaruh feodalisme dan kolonialisme yang menyebabkan pendidikan hampa kesadaran terhadap siswa mereduksi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pedagogi kritis. Walaupun secara tidak langsung Ki Hajar Dewantara mengkonsepsikan pedagogi kritis dan tidak dipengaruhi oleh tradisi neo-Marxian. Namun secara praktik dan tujuan pembelajaran terkonstruksi konsepsi pedagogi kritis. Demikianlah materi kami tentang pedagogi kritis KHD. Terima kasih. Pendidikan tak cuma menajamkan pisau untuk mengupas mangga, tapi mempuisikan jiwa agar peradaban tumbuh penuh pesona. Pendidikan sejati hanya bertunas pada ibu. Ia tumbuh bersama keluarga, kodrat alam dan cinta. Pada harum bunga bumi pertiwi ia memekar sebagai pohon kejujuran yang akarnya kasih sayang. Tanpa kasih sayang, pendidikan hanya menjelma pohon duri yang akar, batang, ranting, daun dan juga buahnya berupa duri. Pendidikan adalah mencangkuli ladang tandus jati diri manusia agar jelaga kebodohan tak menjadi kerak di dalam jiwa. Sebab api cinta yang kita sulut hari ini akan melahirkan kobaran cahaya di masa depan yang akar sinarnya menembus dada putra-putri bangsa, menjelma peradaban dan kilau semesta. Di taman siswa ini sejatinya kita berlaga mencapai titik didih, bertarung membakar kerdil jiwa dan kedegilan diri sendiri, berlomba mendaki puncak makrifat, berpayung agama dan bertongkat nurani. Kebudayaan dan tradisi menjadi sahabat sejati. Belajar pada semesta, kodrat alam akan menjadi maha guru. Di depan memberi teladan, menjadi penggembala, dan di medan kehidupan panglimanya adalah akal budi. Saat sajadah telah dibentangkan dan kiblat tak pernah salah menunjukkan arah, maka puncak tujuan hanyalah Tuhan. Semata-mata hanyalah Tuhan. Syahwat, nafsu, dan benda-benda semua sirna. Ki Hajar Dewantara tak pernah mengajarkan tata cara menepuk dada, juga menuding atau menodong. Melalui dongeng dan dolanan anak, ia membimbing jiwa putra-putri bangsa. Di taman siswa, setiap manusia adalah penguasa dan berdaulat bagi dirinya sendiri. Sebab berkuasa adalah menyulut sumbu jutaan jiwa putra-putri ibu pertiwi agar daulat bangsa terus menyala. Itulah kenapa tak pernah lelah Ki Hajar mengajarkan arti kesederhanaan. Sebab jiwa merdeka akan memberi makna pada hidup yang bersahaja, bukan hidup yang penuh pura-pura. Saat di tengah kita merinda amanah, begitulah pesan Ki Hajar. Sebab hanya pemanah sejati yang sanggup melepaskan ribuan anak panahnya hingga menembus tepat pada titik bidihnya. Sebab hanya pemanah sejati yang sanggup melepaskan ribuan anak panah hingga menembus tepat pada titik bidiknya.
tiada tergoda iman di jiwa, saat syahwat dan muslihat terus meronta, tanpa ternoda rayuan benda, malakala ilmu sejati, rasa rumangsa telah mendidih di dalam jiwa.